Halo para penonton, kembali lagi di channel Gamapra. Kali ini Gamapra akan menceritakan sebuah alur film yang berjudul Resident Evil Welcome to Raccoon City. Film ini berdasarkan dari video game terkenal yang berjudul sama. Film ini dibintangi oleh Kaya Scodelario, Hannah John Kamen, Robbie Amell, Tom Hopper, Avan Jogia, dan bintang lainnya. Film ini mengikuti sekelompok orang yang bertahan hidup dari wabah virus zombie di kota Raccoon. Bagaimana kisah selengkapnya? Kalau begitu kita langsung saja ke alur filmnya. Film diawali pada tahun 80-an. Di sebuah panti asuhan di kota Raccoon terdapat anak gadis bernama Claire terbangun dari tidurnya karena dirinya mendengar suara temannya yang memanggil-manggil. Kakaknya Claire yang bernama Chris juga terbangun dari tidurnya dan meminta Claire untuk kembali tidur. Claire yang penasaran keluar dari kamar tidurnya lalu menyusuri panti asuhan dan menemukan sebuah kamar. Di kamar tersebut Claire melihat seorang gadis cacat bernama Lisa Trevor. Tubuh Lisa Trevor sudah tidak seperti manusia pada umumnya, dan diketahui bahwa Lisa telah menjadi bahan percobaan dari Dr. William Birkin, karyawan Umbrella Corporation. Umbrella Corporation adalah suatu perusahaan farmasi yang berpusat di kota Raccoon dan didirikan pada tahun 1968 oleh keturunan kerajaan Inggris yang bernama Oswell S. Spencer dan juga Edward Ashworth, didukung juga oleh Dr. James Marcus. Dan secara diam-diam Umbrella telah memproduksi senjata bioorganik. Oleh karena itulah Lisa Trevor termasuk salah satu bahan penelitian Umbrella untuk membuat senjata biologis. Hello? What's your name? Lisa Trevor? Kemudian ketika Claire sedang berjumpa dengan Lisa, tiba-tiba Dr. William Birkin datang dan menyuruh Claire untuk kembali ke kamarnya. Beberapa hari kemudian penjaga panti asuhan dan Dr. William Birkin membawa Claire ke suatu tempat. Claire yang merasa ada yang aneh, dirinya pun kabur dari panti asuhan. Where are we going? It's okay, little girl. Kini bertahun-tahun sudah terlewati, Claire kecil telah menjadi Claire dewasa dan sedang kembali ke kota Raccoon dengan menumpangi sebuah truk. Truk yang ditumpangi oleh Claire secara tidak sengaja menabrak seorang wanita. Lalu Claire dan supir truk mencoba melihat keadaan wanita tersebut. Wanita itu diyakini telah tewas akibat ditabrak oleh truk. Claire dan supir truk pun berdebat masalah tabrakan tersebut. Selagi mereka berdebat, wanita yang habis ketabrak itu pun berdiri dan menghilang ke dalam hutan. Lalu anjing milik supir truk menjilati darah dari wanita yang ketabrak itu. Claire dan supir truk yang mengetahui bahwa wanita itu telah menghilang kembali ke truk dan melanjutkan lagi perjalanan mereka di malam hari di kota Raccoon. Fuck did she go? Lalu Claire menuju ke rumah Chris. Setelah sampai di rumah Chris, Claire melihat ada ibu dan anak yang cukup aneh. Namun Claire tidak menanggapinya dengan serius. Kemudian Claire pun bertemu dengan Chris yang kini telah menjadi polisi di kepolisian kota Raccoon dan tergabung dalam tim Stars Alpha. Di tim tersebut terdiri dari Chris, Jill Valentine, Richard Aiken, Brad Vickers, dan Albert Wesker. Lalu Claire yang menemui Chris langsung memberitahu tentang penelitian yang Umbrella lakukan. Claire pun menunjukkan sebuah rekaman video dari Ben Bertolucci. Di dalam video tersebut, Ben menjelaskan bahwa Umbrella telah melakukan kesalahan, yaitu menimbulkan kebocoran sebuah virus yang mengubah orang-orang menjadi sakit dan mempertegas bahwa kota Raccoon sedang dalam masa yang sangat mencekam. Umbrella pun tidak ingin bertanggung jawab tentang kebocoran virus tersebut dan memilih untuk meninggalkan kota Raccoon karena virus telah menyebar dan tidak bisa ditarik kembali. Itulah penjelasan dari Ben di dalam rekaman video dan juga alasan kenapa Claire kembali lagi ke kota Raccoon. This whole town's been poisoned. Lalu Chris yang mengetahui itu lantas tidak percaya terhadap Claire dan menganggap itu adalah teori konspirasi yang tidak benar. Sementara itu di tempat lain, Leon S. Kennedy, polisi yang baru masuk di kepolisian kota Raccoon, melihat pemilik toko restoran mengeluarkan darah di matanya dan tiba-tiba ada seekor burung gagak yang terluka menabrak jendela restoran. Leon dan pemilik toko pun terheran-heran melihat burung tersebut. Lalu berpindah ke supir truk yang mengantar Claire ke rumah Chris. Supir tersebut mengalami insiden. Anjing miliknya yang telah menjilati darah seorang wanita, anjing tersebut mengeluarkan busa di mulutnya dan menggigit supir tersebut. Lalu tiba-tiba kota Raccoon padam sejenak dan terdengar himbauan kepada seluruh warga kota Raccoon untuk tetap di rumah demi keselamatan. This is the Umbrella Corporation.
yang artinya bahwa virus telah menyebar dan Umbrella mencoba mencegah virus tersebut agar tidak menyebar lebih luas. Namun orang-orang yang mampu bertahan tidak mengetahui bahwa virus telah menyebar, termasuk Claire dan juga Chris. Dugaan Claire terhadap Umbrella terbukti benar bahwa kini kota Raccoon telah menjadi kota mati. Lalu Chris yang mendengar himbauan tersebut langsung bergegas ke kantor polisi. Setelah ditinggal oleh Chris, Claire tertimpa masalah. Tiba-tiba tetangganya Chris yang sempat dilihat oleh Claire, yaitu ibu dan anak, ibunya mendobrak pintu dan menyerang Claire. Ibu tersebut terlihat sakit dan mengalami kerontokan pada rambutnya dan juga menjadi gila. Namun Claire berhasil melarikan diri dari mereka menggunakan sepeda motor milik Chris. Sementara itu, Dr. William Birkin mendapat telepon dari seseorang untuk secepatnya meninggalkan kota Raccoon. Dr. William Birkin berpikir bahwa dirinya harus pergi ke lab Umbrella sebelum meninggalkan kota Raccoon, karena di lab tersebut, William Birkin telah membuat serum yang bernama G-Virus, dan dirinya tidak ingin kehilangan serum tersebut. We need to go. What are you talking about? Lalu William Birkin dan keluarganya segera ke labnya Umbrella. Namun di tengah jalan, William Birkin hampir saja menabrak Claire yang sedang menggunakan motornya Chris. Daddy, watch out! Di sisi lain di kantor polisi kota Raccoon, tim Stars Alpha mendapat perintah dari atasan mereka yaitu bernama Brian Arons. Arons memerintahkan tim Alpha untuk menyelidiki rumah Spencer terkait hilangnya tim Bravo saat menyelidiki rumah Spencer. Spencer adalah pendiri dari perusahaan Umbrella dan telah ditemukan mayat di rumahnya. Awalnya tim Bravo ditugaskan ke rumah Spencer untuk penyelidikan, namun tim Bravo hilang kabar. Dan kini tim Alpha yang terdiri dari Chris, Jill Valentine, Richard Aiken, Brad Vickers, dan Albert Wesker ditugaskan untuk menjemput tim Bravo sekaligus menyelidiki rumah Spencer. Most of you know, Oswald Spencer was the creator of the Umbrella Corporation. Sebelum mereka berangkat, Albert Wesker mendapatkan pesan dari seorang yang tidak dikenal bahwa kota Raccoon akan dihancurkan pada jam 6 pagi. Namun Wesker tidak memberitahu hal tersebut kepada rekan timnya. Dan akhirnya, tim Alpha pun menggunakan helikopter pergi ke rumah Spencer. Radio irons tell me we found Bravo Team's Jeep. Setelah sesampainya di rumah Spencer, tim Alpha dibagi dua untuk mencari keberadaan tim Bravo. Albert Wesker bersama Jill, Chris bersama Richard, sedangkan Brad menunggu di luar dengan helikopternya. Kemudian Chris dan Richard yang sedang mencari tim Bravo, mereka melihat ada zombie di rumah Spencer yang sedang memakan salah satu anggota tim Bravo. Zombie tersebut pun ditembaki hingga mati. Setelah mereka berhasil membunuh zombie tersebut, Chris dan Richard kini telah mengetahui bahwa rumah Spencer telah dikuasai oleh zombie. Lalu mereka pun diserang oleh sekelompok zombie dan Richard dimakan oleh zombie, sementara Chris melawan gerombolan zombie. Di sisi lain, Brad yang sedang menjaga helikopter diserang zombie, lalu mengakibatkan helikopternya terbang dan menabrak rumah Spencer, yang terdapat Jill dan Wesker di dalamnya. Jill dan Wesker pun terkena ledakan dari helikopter tersebut, namun mereka berhasil bertahan hidup. Lalu Wesker mengaku kepada Jill bahwa dirinya adalah agen rahasia dari pihak yang tidak dikenal, dan mendapat tugas untuk mengambil serum G-Virus buatan Dr. William Birkin. Jill pun tidak percaya bahwa kini Wesker telah mengkhianati timnya. I don't know who they are. I don't know and I don't care. Setelah memberitahu hal tersebut, Wesker meninggalkan Jill dan pergi ke lab Umbrella yang terhubung dengan rumah Spencer. Wesker! Sementara itu pada tengah malam, supir truk yang telah tergigit oleh anjingnya kini telah menjadi zombie. Supir tersebut sempat menabrak truknya ke mobil lain dan berakhir di depan kantor polisi. Lalu truk pun meledak tepat di depan kantor polisi kota Raccoon.
Setelah itu tanpa diduga supir tersebut masih hidup lalu memasuki kantor polisi dan menyerang Leon yang sedang berjaga. Beruntungnya Leon diselamatkan oleh kepala polisi Iron. Kemudian kepala polisi Iron memberitahukan Leon untuk menutup pintu kantor polisi dan menyuruh Leon untuk berjaga di kantor polisi, sedangkan kepala polisi Iron mencoba berusaha untuk kabur dari kota Raccoon. Namun di perjalanan Iron dihadang oleh tentara bayaran Umbrella yang berjaga. Iron pun kembali lagi ke kantor polisi, namun ketika Iron sudah berada di tempat parkir, dirinya diserang oleh anjing zombie. Dan beruntungnya Claire menyelamatkan Iron yang hampir saja dibunuh oleh anjing zombie. Kemudian Iron, Claire, dan Leon melihat di luar kantor polisi kini sudah dipenuhi oleh zombie. Zombie tersebut berusaha untuk memasuki kantor polisi. Iron pun menjelaskan bahwa tidak ada jalan keluar karena Umbrella sudah menutup jalan. Lalu Iron berinisiatif untuk menghubungi Brad Vickers yang berada di rumah Spencer untuk menjemput dirinya menggunakan helikopter. Namun sayang helikopter tersebut telah hancur. Kemudian Claire dan Leon mengambil senjata untuk pertahanan mereka. Selagi mereka sedang mengambil senjata, mereka mendengar suara dari ruang penjara. Lalu Leon pun memeriksa ruangan penjara tersebut dan ia menemukan Ben sedang di dalam sel bersama seorang yang sedang sakit. Ben pun meminta Leon untuk membuka sel tersebut. Namun ketika sel tersebut sudah dibuka, Ben diserang oleh zombie. Zombie tersebut membunuh Ben, lalu setelah membunuh Ben, zombie tersebut mencoba menyerang Leon. Lagi-lagi Leon beruntung dirinya diselamatkan oleh Claire sebelum zombie tersebut memakannya. Kemudian para zombie yang berada di luar kantor polisi berhasil memasuki kantor polisi. Para zombie tersebut berupaya menyerang Claire, Iron, dan Leon. Namun mereka bertiga berhasil melarikan diri ke panti asuhan kota Raccoon. Di panti asuhan, Iron diserang monster yang bernama Licker. Licker juga mencoba menyerang Leon. Namun lagi-lagi si Leon berhasil diselamatkan nyawanya. Licker tersebut tiba-tiba diserang oleh Lisa Trevor. Lisa Trevor membantu Claire dan Leon membunuh Licker tersebut. Si Leon emang dah. Setelah berhasil membunuh Licker, Lisa Trevor menunjukkan jalan ke Claire dan Leon untuk menuju ke lab Umbrella yang terhubung langsung dengan panti asuhan. Leon dan Claire pun pergi ke lab Umbrella. Thank you. Di tengah perjalanan, mereka menemukan sebuah ruangan yang dimana di ruangan itu tempat rahasia Umbrella bereksperimen dengan anak-anak yang ada di panti asuhan. Claire dan Leon juga melihat sebuah rekaman video di ruangan tersebut menunjukkan ada anak kembar yang diberi nama kembar Ashford. Sementara itu Chris sedang berjuang mati-matian melawan para zombie di rumahnya Spencer. Ketika Chris hampir saja terbunuh, Jill menyelamatkan Chris. Mereka berdua pun bergabung. Jill pun menjelaskan ke Chris bahwa Wesker telah berkhianat. Lalu mereka pergi menuju jalan rahasia yang telah dibuka oleh Wesker. Di lain sisi, Wesker berhasil ke labnya Umbrella. Di sana, Wesker bertemu dengan Dr. William Birkin dan keluarganya. Wesker pun meminta William Birkin untuk memberikan G-Virus, namun William Birkin menolaknya. Wesker akhirnya menembak mati William Birkin dan juga istrinya. Namun ketika Wesker ingin membunuh anaknya Birkin yang bernama Sherry, Jill berhasil menghentikan Wesker dengan menembak Wesker. Sherry pun terselamatkan. Kemudian Wesker yang sekarat meminta Jill dan juga Chris untuk menyelamatkan diri dengan kereta bawah tanah yang dimiliki oleh fasilitas Umbrella sebelum Umbrella menghancurkan kota Raccoon. Akhirnya Jill dan Chris membawa Sherry menuju keberadaan kereta tersebut. Di samping itu, tanpa disadari William Birkin telah menyuntikkan dirinya dengan G-Virus. William Birkin pun perlahan berubah menjadi monster yang mengerikan, lalu mencoba menyerang Chris yang sedang berusaha kabur dari lab Umbrella. Chris pun mencoba bertahan hidup dari serangan William Birkin. Ketika William Birkin ingin membunuh Chris, Claire berhasil menembak jatuh Birkin setelah dirinya tiba di lab bersama Leon. Where are you, Chris?
Kemudian Chris, Jill, Claire, Leon, dan Sherry pergi meninggalkan Birkin. Lalu mereka menaiki kereta untuk keluar dari kota Raccoon. Namun mereka kehabisan waktu. Waktu telah menunjukkan jam 6 pagi. Lab Umbrella dan rumah Spencer pun hancur dan menghentikan kereta yang sedang mereka gunakan. Ketika kereta sedang berhenti, rupanya Birkin telah bermutasi ke dalam mode monster yang sangat mengerikan. Birkin pun menyerang Claire dan Chris berusaha untuk menghentikan Birkin. Namun usaha mereka sia-sia. Birkin sangat tangguh dalam mutasinya. Dan tanpa disangka, Leon dengan roket launchernya menembak Birkin dan dipastikan Birkin tewas selamanya. You ugly fuck! Found it in first class. Holy shit. A rocket launcher? Lalu kota Raccoon pun resmi hancur dan status dari insiden perusahaan Umbrella dinyatakan bahwa status rumah Spencer telah hancur, lab dan aset Umbrella telah hancur, status wabah telah dikendalikan, korban selamat dari warga sipil dinyatakan tidak ada. Namun tak disangka, Chris, Jill, Claire, Leon, dan Sherry berhasil selamat dan berjalan keluar dari terowongan kereta meninggalkan kota Raccoon yang telah hancur. Kemudian di suatu tempat, rupanya Wesker masih selamat, namun Wesker tidak bisa melihat. Lalu ada seorang wanita yang memberikan kacamata hitam kepada Wesker, dan wanita itu memperkenalkan diri sebagai Ida Wong. Dan itulah ending dari film ini. My name is Ada Wong. Oke, mungkin itu saja yang Gak Mapra bisa sajikan kepada kalian. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau ucapan dalam pembuatan alur filmnya. Dan Gak Mapra menyarankan kepada kalian untuk menonton full filmnya, karena itu jauh lebih baik. Di sini Gak Mapra hanya membuat suatu hiburan kepada kalian yang tidak mau menonton film berjam-jam. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan share video ini. Akhir kata, Gak Mapra pamit undur diri, jaga kesehatan, stay safe dimanapun kalian berada. Sampai jumpa di video alur film yang lainnya. Bye-bye.